Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ibu Restu Puji Mumpuni. Jadi pada pertemuan kedua dengan saya, materi kakao kita laksanakan secara asinkronus. Ini adalah rekaman untuk perkuliahan kita. Mohon dipelajari, nantinya jika kurang paham bisa bertanya lewat grup ataupun boleh langsung japri ke nomor HP saya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pasca panen dan teknik pengolahan hasil panen kakao, Theobroma kakao. Nah, siapa ya yang tidak tahu hasil akhir kakao kita ubah menjadi coklat? Nah, apakah minuman coklat, kemudian permen coklat, dan sebagainya. Nah, yang kita olah menjadi coklat adalah biji dari buah kakao. Nah, teman-teman sudah belajar tentang tanaman kakao, budidayanya di materi tanaman minuman penyegar ya. Tanaman penyegar salah satunya yaitu kakao. Kenapa kakao masuk ke tanaman penyegar? Karena dia mengandung zat theobromine yang membuat kita seperti ingin minum terus ataupun lebih merasa segar. Nah, jadi segolongan dengan teh dan juga kopi. Kemudian untuk buah kakaonya sendiri, teman-teman bisa panen sepanjang batang dan ranting. Jadi buah kakao tumbuh di batang utama maupun cabang-cabang hingga ke ranting. Kemudian kita bisa memanen buah kakao jika sudah terjadi perubahan warna, bentuk, serta rasa atau mungkin buah di dalamnya. Biji di dalamnya ya. Biasanya kalau masih muda, buah kakao berwarna pink, merah, ataupun hijau. Kemudian ketika mulai matang, baik morfologis kalau kita lihat ya, secara morfologis warnanya berubah menjadi kuning. Kemudian secara fisiologis terjadi proses pemasakan di dalam buah dan bijinya. Nah, nantinya kita akan manfaatkan biji buah kakao ini untuk diolah menjadi coklat. Nah, kemudian produk dari kakao sendiri, selain coklat, kita buat menjadi pasta, bubuk, kemudian kita ekspor dalam bentuk biji kering. Ya, jadi belum dalam bentuk produk akhir. Banyak permintaan dari luar negeri, mintanya dalam bentuk biji coklat. Dijual di Swiss, Swiss membuat coklatnya kita beli lagi. Nah, karena itu kita belajar pasca panen ya, supaya kita juga bisa menjual kakao tidak hanya dalam bentuk biji kakaonya, tapi juga produk akhir coklat yang memiliki nilai tambah yang lebih mahal. Nah, kemudian apa yang termasuk dalam pasca panen kakao? Jadi, kegiatan yang ada dalam pasca panen kakao ini meliputi sortasi buah. Jadi pertama, buah yang kita panen itu tentu harus dipilah. Mana yang busuk, mana yang baik, mana yang terkena penyakit ya. Kita pisahkan, sortasi, dan biasanya ada proses pemeraman. Pemeraman ini biasanya kalau yang sudah warna kuning harusnya kan biji terlepas dari kulit. Tapi kadang ada bagian buahnya ya, biji dalamnya itu belum terlepas dari kulit, jadi kita peram dulu. Baru kemudian kita pecah buahnya, setelah itu fermentasi bijinya, setelah difermentasi, dicuci dan dibersihkan. Untuk menghentikan proses fermentasi, kita keringkan, setelah itu kemas, simpan, dan nantinya mutunya akan distandarisasi. Nah, jika dibuat diagram alur, maka penanganan pasca panen kakao adalah sebagai berikut, yaitu panen dan sortasi, pemeraman buah, pemecahan buah, fermentasi, perendaman dan pencucian biji, pengeringan biji, sortasi biji, termasuk grading di dalamnya, dan di akhir kita packing dan simpan. Nah, nantinya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama panen. Panen buah kakao sebenarnya bisa pakai tangan, tapi kadang kalau kita pakai tangan, kita merusak bantalan buah. Sedangkan kalau kita merusak batang, batang tersebut nantinya akan tumbuh bunga dan buah, bisa jadi bunga dan buah selanjutnya tidak akan
tumbuh. Karena itu ketika panen kita gunakan gunting stek atau gunting ya, supaya tidak merusak bantalan buah. Nah, kemudian kita ingat ya bahwa yang kita manfaatkan dari buah kakao adalah biji kakaonya. Nah, biji kakaonya nanti kita akan jual dalam bentuk biji kering. Nah, kadar airnya biasanya 6%. Kemudian dalam biji kakao tersendiri ada dua bagian utama, yaitu kulit biji dan keping biji. Nanti dalam proses pengolahan pasca panen, antara kulit biji akan kita pisahkan dengan keping bijinya. Nah, keping bijinya nantilah yang akan menjadi berbagai produk coklat. Nah, bagaimana tahap-tahap proses pengolahan biji kakao ya? Jadi pertama pemecahan. Karena kulit dari buah kakao itu cukup tebal, jadi kita gunakan pemukul kayu. Kemudian kita keluarkan biji-bijinya dengan tangan. Setelah itu kita lakukan fermentasi. Jadi kita masukkan dalam peti fermentasi. Kemudian mengapa harus difermentasi? Jadi tujuannya ada dua. Tujuan secara eksternal, ini terutama dalam biji masih ada daging bijinya. Nah, daging biji ini jika kita tidak bersihkan nantinya akan menjadi tempat tinggal cendawan, mikroorganisme dan sebagainya. Dan kita juga tahu ya kalau tanaman kakao, buah kakao ya, ini termasuk buah rekalsitran. Jadi buahnya tidak tahan disimpan dalam jangka waktu lama karena dia akan cepat berkecambah. Kadar airnya tinggi. Nah, jadi dengan fermentasi ini kita hilangkan daging buah tempat tinggal cendawan mikroorganisme. Nah, internal ya, fungsi tujuan internal jadi supaya terjadi perubahan struktur atau perubahan komponen kimia dari keping biji yang bisa berubah ketika proses fermentasi. Termasuk dalam menghentikan proses perkecambahan. Kemudian juga ketika kita lakukan fermentasi, nantinya itu aroma dari kakao atau aroma dari coklat yang dihasilkan akan lebih baik dibandingkan dengan metode tanpa fermentasi. Nah, fermentasi dilakukan biasanya dalam kotak kayu ataupun boleh dalam tumpukan keranjang. Ya, kemudian kotak kayunya diberi lubang di dasarnya tentu untuk membuang cairan fermentasi serta keluar masuknya udara. Kemudian ditutup apakah pakai karung goni atau daun pisang supaya suhu di dalam ruang kotak fermentasi itu tetap panas. Kemudian diaduk setiap hari atau 2 hari. Waktu fermentasi beragam. Ada yang cuma 5 hari, ada yang sampai 8 hari. Nah, biasanya kita tambahkan ragi untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian kotak dibuat di kedalaman 42 cm kalau hanya ingin diaduk setiap 2 hari. Jadi kalau semakin besar ukuran kotak, pengadukan lebih sering. Kemudian tingkat keasaman biasanya lebih rendah kalau kita buat kotak kayunya kedalamannya hanya 42 cm. Setelah fermentasi, biji kakao akan dikeringkan. Nah, jadi dalam kotak kayu ya, ukuran lebar panjang tidak masalah. Yang penting kedalaman kalau ingin yang optimal tadi 42 cm. Setelah difermentasi nanti akan dijemur, direndam, cuci dan dikeringkan. Nah, tahap selanjutnya setelah fermentasi kita rendam dan cuci. Nah, kalau fermentasi sudah selesai kurang lebih 62 jam, kemudian kita rendam dengan air kurang lebih 2 jam. Jadi ini untuk menghentikan proses fermentasi. Setelah itu dikeringkan. Nah, pengeringan coklat memang secara umum masih menggunakan sinar matahari. Tapi sebenarnya sudah dikembangkan box dryer, jadi alat khusus pengeringan. Tapi memang ya, secara umum petani di Indonesia masih menggunakan sinar matahari. Nah, dengan pengeringan sinar matahari warnanya lebih menarik, yaitu merah coklat dan mengkilat. Dijemur kurang lebih 2 hari sambil dibolak-balik. Nah, kalau yang dikeringkan menggunakan box dryer atau fish dryer, suhu yang digunakan sekitar 50 derajat Celcius selama 2 sampai 4 hari, 48 sampai 60 jam. Nah, kemudian kadar air diharapkan sampai 5 sampai 6%.
Setelah pengeringan, kita lakukan tempering atau penguletan. Nah, biji coklat tadi yang kadar airnya sudah 5-6%, kita masukkan dalam karung. Kemudian masukkan ke dalam ruang khusus dengan alas. Dalam penguletan ini, jadi kita buat biji kakaonya itu tidak mudah patah. Jadi buat ulet. Nah, sehingga kalau sudah ulet, biji yang pecah dapat diperkecil. Setelah penguletan, kita sortasi. Jadi kita pisahkan ya secara visual, mana yang sesuai warna, sesuai ukuran. Baru setelah itu packing. Nah, ini adalah contoh gambar kualitas biji kakao yang dikehendaki ya. Jadi warna biji yang masih basah itu biasanya keunguan. Setelah proses pasca panen primer, biji kakao diharapkan berwarna coklat ya, merah coklatan. Kemudian ini berdasarkan Standar Nasional Indonesia 012323 tahun 2000, mutu biji kakao berdasarkan standar mutunya. Jadi kita lihat ada mutu 1, mutu 2, dan substandar. Nah, jadi kalau substandar ini jadi di luar mutu 1 dan mutu 2. Nah, yang kita ekspor biasanya mutu 1 dan mutu 2. Nah, ini dilihat dari jumlah biji per 100 gram. Sebaiknya kadar air maksimal itu 7,5%. Jika lebih dari itu masuk substandar. Yang berjamur hanya boleh 3% untuk mutu 1, 4% untuk mutu 2. Kemudian jika dilakukan fermentasi, maka yang bagian tidak terfermentasi sebaiknya sekitar 3% untuk mutu 1 dan 8% mutu 2. Kemudian ketika ada faktor lingkungan ya, fermentasi, ataupun ada yang berkecambah, diharapkan untuk mutu 1 hanya 3%, mutu 2 6%. Kemudian biji pecah, mutu 1 dan mutu 2 sama, 3%. Jika ada benda asing, nah ini tidak boleh. Benda asing ini kotoran biji. Tidak boleh ada pengotor untuk semua mutu. Jadi tidak boleh ya ada kerikil, batu, kulit, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada juga pembagian mutu berdasarkan bentuk biji, warna, bau, kadar air. Nah, dibagi menjadi 4 mutu. Untuk bentuk yang bulat, lonjong, tebalnya 1 cm, panjang dan lebar 1,5 cm, ini masuk ke mutu 1. Nah, ternyata kalau di antaranya ada yang sedikit berlekuk-lekuk, masuk ke mutu 2. Ada yang keriput, masuk ke mutu, ini 3 harusnya ya. Jadi 1, 2, 3. Kemudian kalau ada pecahan, mutu 4. Dari warna, kita ingin warna coklat rata, maka mutu 1. Tapi kalau coklatnya rata, tapi ada yang cerah dan coklat muda, masuk ke mutu 2. Kemudian kalau ini hampir sama nih, ya, bedanya dia keriput, mutu 3. Keriput warnanya coklat rata, cerah atau coklat muda, masuk mutu 3. Yang mutu 4 ada campur bagian hitam atau terkelupas, masuk ke mutu 4. Untuk baunya harus semuanya berbau khas coklat ya. Jangan bau khas kopi. Ini kan kita kakao ya, menghasilkan biji coklat. Jadi baunya bau khas coklat. Untuk kadar airnya baik semua mutu maksimal 8%. Kemudian kalau persen kadar lemak, semua mutu diharapkan 55% kadar lemaknya. Nah, kemudian setelah menjadi coklat, jadi ada 2 sifat utama coklat, flavor dan tekstur. Nah, coklat ya punya cita rasa yang khas, jadi flavornya khas. Nah, teksturnya padat jika di suhu kamar. Tapi ketika suhunya naik, dia akan mencair. Begitu juga ketika sudah di mulut, akan cair dan terasa lembut. Nah, untuk pengolahan coklat selanjutnya ada berbagai tahap, yaitu pencampuran, pelembutan, penghalusan atau concing, tempering, dan pencetakan. Jadi ini kita olah lebih lanjut ya, menjadi pasta atau gula halus, susu, lemak kakao. Jadi perlu dilakukan proses selanjutnya. Untuk concing sendiri dilakukan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 24-96 jam. Nah, kemudian ditambah lecitin. Apa itu lecitin? Ini zat untuk mengurangi kadar kolesterol. Kemudian vanili untuk aroma. Kemudian selama concing, senyawa cita rasa tidak diinginkan biasanya akan menguap. Kemudian partikel coklat, gula, dan susu akan terselimuti dengan baik oleh lemak kakao sehingga memberikan sensasi halus.
Kemudian setelah quenching, tempering. Nah, tempering ini untuk mendapatkan coklat yang stabil dalam bentuk kristal lemak kakao. Di awal tempering, adonan biasanya diolah pada suhu 33 derajat Celcius, kemudian naikkan hingga 48 derajat Celcius, hingga 12 menit, didinginkan kembali, hingga diturunkan 26 derajat Celcius, kemudian dipanaskan kembali. Setelah itu, adonan siap dicetak untuk memperoleh permen coklat ataupun coklat yang dengan bentuk tertentu. Nah, jadi pembahasan selanjutnya adalah produk setengah jadi atau pengolahan sekunder kakao. Setelah kita sudah dapat coklatnya, kita akan bentuk seperti apa? Pasta, bubuk, ataupun lemak kakao. Nah, biasanya nantinya akan diubah menjadi permen coklat atau minuman serbuk dan sebagainya. Nah, pertama lemak kakao. Jadi lemak kakao ini adalah lemak alami yang diperoleh dari biji kakao. Untuk mendapatkannya, kita sangrai. Kenapa disangrai? Untuk mendapatkan lemak kakao yang tanpa harus menggunakan suhu tinggi. Karena kita tujuannya melepaskan kulit biji. Nah, lemak kakao atau kakao yang sudah diolah dari sangrai, lepas dari kulit bijinya disebut nib. Nah, nib nanti diperoleh, setelah itu dipres sehingga diperoleh lemak kakao. Lemak kakao sendiri terdiri atas sejumlah gliserida, asam lemak stearat, palmitat, oleat, dan sedikit linoleat. Kemudian lemak kakao berwarna kuning muda, jika suhu kamar dia padat, tapi ketika suhu naik hingga 35 derajat Celcius dia akan mulai meleleh. Kemudian angka penyabunannya hingga 198, angka iod ya ini kandungan karbohidrat 30-40, asam lemak bebas sebagai asam oleat 1,5%. Nah, jika dibuat diagram alir, pengolahan produk setengah jadi kakao dari biji kakao hingga menjadi lemak kakao, tadi ya, kita sangrai. Kemudian setelah disangrai, tujuannya adalah untuk pemisahan kulit. Nah, jadi dapat kulit biji. Setelah dapat kulit biji, kulitnya dipisahkan. Nah, tinggal daging bijinya atau kita sebut nib. Kemudian dengan alat pemasta, ya, kita buat dalam bentuk pasta daging bijinya tadi. Dapat pasta coklat, dikempa. Nah, pengempaan nanti akan mendapatkan bungkil coklat dan lemak kakao. Bungkil coklat dan lemak kakao dapat kita manfaatkan untuk proses selanjutnya. Kemudian jika ingin mendapatkan produk minuman bubuk coklat ya, kita gunakan tadi bungkil coklat. Nah, bungkil coklat dihaluskan, kemudian untuk mendapatkan bubuk yang merata kita ayak. Nah, setelah diayak merata ukurannya, disangrai. Setelah pensangraian kita dapatlah bubuk coklat. Nah, biasanya kita lakukan pencampuran untuk aroma yang lain. Apakah mau dikasih vanili supaya aroma vanili, atau mungkin susu, bubuk, gula, dan sebagainya. Setelah pencampuran baru kita packing, nah dapatlah produk minuman bubuk coklat. Nah, kemudian kalau ingin membuat permen coklat, nah tadi ya produk pertama dari biji kakao yaitu bungkil dan lemak. Bungkil kita ubah menjadi produk minuman bubuk. Untuk pasta coklatnya ya ini dari lemak kakao. Pasta coklatnya kita campur. Nah, biasanya kalau permen coklat itu kan ada campuran gula, susu, lemak kakao tentunya, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, jadi setelah mendapatkan pasta, campur, dihaluskan, ditempering untuk membentuk bentuk coklatnya seperti apa, permen coklat seperti apa. Selain itu dicetak, packing, dapat produk permen coklat. Nah, selanjutnya di sini akan kita lihat dalam pembuatan permen coklat ataupun proses pasca panen sekunder dari kakao, kita gunakan alat-alat sebagai berikut. Nanti ya, pertama setelah kita pisahkan biji dari buahnya, kita fermentasi. Nah, ini adalah kotak-kotak fermentasi. Setelah fermentasi, kalau tadi pengeringan secara sinar matahari, ya cukup langsung ditaruh dalam bagi, taruh sinar matahari. Nah, kalau menggunakan box dryer, ini adalah box dryer atau box pengering, disk dryer, lemari pengering.
Kemudian ketika proses pasca panen membuat baik itu lemak kakao ataupun bubuk coklat, pensangrean, nah ini adalah mesin sangrai kakao. Kemudian setelah sangrai kita ingin memisahkan kulit biji kakao ya. Ini adalah pemisah kulit biji kakao. Selanjutnya mesin pemasta. Jadi tadi untuk membuat pasta, mesin pemasta coklat. Ini mesin untuk mencampur, namanya mesin ball mill. Kemudian ini temper, khususnya untuk mencetak atau membuat stabil bentuk kakao. Mesin getar ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran setelah kita bentuk menjadi permen coklat. Kemudian tentunya mesin pendingin ya, kita tidak ingin cepat leleh, jadi kita dinginkan. Nah, kemudian bahan-bahannya ketika ingin membuat permen coklat yaitu ragi. Ini ragi ini untuk fermentasi tadi, untuk mempercepat fermentasi kita tambahkan ragi. Sedangkan untuk bahan-bahan lainnya ini untuk pencampuran pembuatan permen coklat, yaitu susu bubuk, gula, lemak coklat. Ini hasil tadi dari biji kakao. Kemudian lecitin ini untuk menghilangkan kolesterol, bukan menghilangkan secara keseluruhan ya, mengurangi saja supaya kadar kolesterolnya sesuai SNI. Vanili untuk memberikan aroma, soda kue ini pengembang, kemudian buah kakao tentunya bahan utamanya. Nah, seperti yang awal kita jelaskan, kita pecahkan dulu buah kakaonya, pisahkan dengan bijinya. Biji sebelum difermentasi kita beri ragi, ini untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian saat fermentasi kita ukur juga pH, suhu, dan sebagainya. Setelah fermentasi selesai, sudah direndam air ya, kita keringkan. Ini jika menggunakan lemari pengering. Kalau ini jika dikeringkan dengan sinar matahari. Nah, kalau sinar matahari biasanya warnanya akan merah bagus ya, merah kecoklatan. Kalau yang paling kanan ini biji kakao yang sudah kering dari penjemuran dari lemari kering. Kemudian kita roasting ya, jadi kita panaskan atau disebut sangrai, pensangrean atau roasting ini biji kakao, terutama nantinya akan kita untuk terutama bisa mendapatkan pemisahan kulit biji dengan bijinya. Kemudian kulitnya kita buang, bijinya kita pastakan dengan alat pemasta. Setelah itu, setelah pemastaan kita campur adonan. Apakah mau kita beri flavor aroma vanili, susu bubuk, gula, dan sebagainya. Kalau tidak ditambah dengan bahan-bahan yang lainnya, maka rasanya pasti akan sangat pahit. Nah, jadi rata-rata pasti akan ada pencampuran dengan susu, gula, dan bahan lainnya. Kemudian masukkan dalam ball mill, kita aduk adonan di mesin ball mill. Kemudian dimasukkan ke mesin tempering, ini pencetakan. Setelah dicetak, kita sedikit bekukan, biarkan di mesin pengayak ya. Itu juga untuk menghilangkan coklat-coklat yang mungkin menempel di bagian bawah mesin tempering. Setelah itu baru packing, pengemasan. Nah, selama proses pembuatan coklat, tentu kita harus mengamati, baik mengamati suhu saat pengeringan biji kakao, mengamati suhu ketika fermentasi, serta pengujian organoleptik dari rasa permen yang kita hasilkan. Nah, ini adalah perbedaan suhu fermentasi pada fermentasi menggunakan ragi dan tanpa ragi. Dari grafik dapat dilihat, jika menggunakan ragi akan pertambahan suhunya meningkat secara bertahap ya. Kemudian kalau tanpa ragi dia meningkat lebih cepat, tapi kemudian juga lebih cepat turun suhunya. Nah, kalau dengan ragi kita hentikan proses fermentasi pada hari keempat. Kalau yang tanpa ragi biasanya minimal 5 hari. Ini untuk sore hari. Jadi lebih stabil yang menggunakan ragi, suhu fermentasinya. Nah, tentang keberhasilan fermentasi berdasarkan penelitian Ardara dan Grahan, ini ditentukan oleh suksesi mikrob dan aktivitasnya yang mempengaruhi faktor-faktor lingkungan fermentasi, baik suhu, pH, dan aerasi.
Kemudian kalau dalam proses pasca panen biji kakao melalui proses fermentasi, biasanya rasa biji kakao akan kurang ya aromanya kalau tanpa fermentasi. Tapi kalau dengan fermentasi biasanya aromanya khas kakao, khas coklat. Tapi kalau tanpa fermentasi biasanya biji kakaonya terasa sepat dan aroma khasnya kurang. Ini berdasarkan penelitian Rosen dan Alan tahun 2004. Nah, kemudian uji rasa. Uji rasa atau uji organoleptik ini tujuannya untuk mengetahui mutu produk yang dihasilkan dan penerimaan konsumen nih dari produk permen coklat yang kita hasilkan. Nah, jadi biasanya variabel yang diamati yaitu warna, aroma, rasa, dan tekstur. Minimal panelis atau yang menguji rasa ini 30 orang. Nah, dari tabel 1 di sini dapat dilihat hasil uji organoleptik dari berbagai proses pasca panen yang menggunakan ragi dan tanpa pencampuran. Contohnya C1, ini perlakuan fermentasi menggunakan ragi, tapi tanpa campuran ya, dark coklat saja. Kemudian C2, fermentasi tanpa ragi, dark coklat. C3, tanpa fermentasi, dark coklat. Kemudian C4, ini menggunakan fermentasi ragi ya, fermentasi ragi, campur susu. C5, perlakuan fermentasi tanpa ragi, campur susu. Dan C6, perlakuan tanpa fermentasi, campur susu. Nah, dapat dilihat pada tabel, pada huruf yang mengikuti angka, ada huruf A, B, C. Nah, itu adalah uji beda nyata terkecil. Jadi uji lanjut setelah menggunakan DMRT ya, uji Duncan, kemudian lanjut dengan uji lanjut jika ada beda nyata. Ternyata untuk warna ini tidak ada beda nyata. Semua perlakuan sama. Untuk aroma berbeda antara C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Tapi dapat dilihat yang paling baik C5, di mana AB-nya ya 4,6. Ini campuran coklat untuk aroma. Untuk rasa yang paling baik adalah perlakuan C4 dan C5. C4 di sini adalah perlakuan fermentasi menggunakan ragi campur susu. Jadi kalau rasa orang-orang suka yang campur susu ini. Baik C4 dan C5 campur susu. Untuk tekstur yang disukai C4. Nah, C4 karena menggunakan ragi mungkin mengaruhi tekstur dari coklatnya. Ini dari hasil uji organoleptik. Nah, jadi pada proses fermentasi menggunakan ragi lebih baik ya, karena lebih cepat proses fermentasinya. Kemudian dari hasil uji organoleptik, ternyata yang digemari adalah C4, fermentasi menggunakan ragi campur susu. Memang untuk dominan orang Indonesia biasanya menyukai yang campur susu dibanding dark coklat, karena dark coklat biasanya lebih pahit. Kita suka yang manis, padahal dark coklat itu persentase kakaonya lebih tinggi dibandingkan yang campur susu. Nah, komposisi lemak yang tepat pada bahan pangan akan mempengaruhi keseimbangan dari beberapa reaksi pembentukan flavor selama pemasakan. Dan selanjutnya akan mempengaruhi rasa dan aroma secara keseluruhan dari makanan. Nah, jadi pada saat kita proses pasca panen dengan fermentasi, itu nanti akan pengaruh juga ke komposisi lemak. Akhirnya, flavornya juga nanti akan berbeda. Otomatis akan mempengaruhi rasa dan aroma secara keseluruhan. Berdasarkan Farmer 1994. Ya, terima kasih. Itu adalah yang kami jelaskan tadi merupakan bagaimana proses pasca panen tanaman kakao mulai dari panen hingga menjadi produk akhir coklat. Nah, memang alat-alatnya cukup banyak ya ketika kita ingin membuat coklat, tapi sekarang sudah banyak ya skala rumah tangga dalam pembuatan permen coklat. Diharapkan setelah kita memahami proses pasca panennya, teman-teman tertarik nih memberikan nilai tambah dari biji kakao. Jadi kita tidak menjual lagi dalam bentuk biji kering, kita bisa menjual dalam bentuk coklat. Tentu harganya lebih mahal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silahkan di grup atau japri ke nomor saya.